Mas Nazirun kan mengambil judul Babat Banyumas. Iya. Maksudnya ini aja diskusi. Babat itu kalau dalam istilah, dalam arti kata kan bagian dari sejarah yang dipenuhi dengan mite, kemudian dengan simbolik pasti, karena itu kan peradaban di masa itu, dan kita harus bisa membaca simbol-simbol tersebut. Kenapa Mas Nazirun nggak mengambil dengan kata sejarah Banyumas? Karena kalau secara kiman artinya historis. Historis kan suatu, kalau bahasa Arabnya sajarotun, pohon yang menghasilkan akar, silsilah. Dan sejarah kalau kita pakai dunia literasi ilmu pengetahuan kan sudah jelas bahwa itu suatu perbuatan, suatu tingkah laku yang merekam masa lalu dan benar-benar terjadi secara realistis, empiris. Gitu. Salah satu di bagian sejarah adanya babat ini. Babat kan biasanya tidak realistis, tidak empiris, tapi dipenuhi dengan kadang khayalan dan mitologi dan suatu peristiwa yang antara bercampur lah, beririsan antara yang nyata dengan tidak nyata. Kenapa Mas Nazirun ini mengambil kata babat? Apakah memang di Banyumas, padahal kan pelaku-pelaku ini asli ada ya Mas ya? Kalau kita diterangkan kita lupa terhadap literasi Banyumas, padahal ada semua. Apakah itu karena memang banyak mitos-mitosnya juga, banyak mitologinya atau banyak dramatologinya yang tidak terjadi secara nyata? Kenapa tidak memakai sejarah yang kalau dalam bahasa pengambilan pustaka kan dia jelas, realistis, metodologis, kemudian sistematis, dan walaupun boleh dengan mimpi dan khayalan si penulis kan pasti ada, tapi berdasar dengan sesuatu yang metodologis lah gitu ya. Walaupun pasti Mas Nazirun ini kan metodologisnya luar biasa. Sumber-sumbernya luar biasa sekali. Maksudnya kalau orang barat mungkin membaca ini babat ini sumbernya nggak jelas, sumbernya kurang lengkap mungkin gitu. Ini waktu menjawab saya 5 menit karena sampai dengan setengah 10 gitu ya. Jadi begini, kenapa saya menggunakan kata babat? Alasan paling bodoh saya adalah karena saya tidak mengarang buku ini. Saya kan hanya menerjemahkan. Dan buku ini aslinya, dalam naskah aslinya itu ya memang serat babat Banyumas. Di halaman depan buku ada koleksi saya. Jadi buku Mertadirejan ini judulnya itu ya memang serat babat Banyumas. Saya terjemahkan menjadi babat Banyumas. Lah kalau yang babat Wirya Atmaja, judul bukunya itu adalah babat Banjoemas. Nah, Banjoemas ini yang sekarang dipakai menjadi Banyumas Kota Lama. Sampai pasar Banyumas kan jadi pasar Banjoemas. Ya, dari karena saya tidak mengarang, saya hanya mengalih aksarakan dari bahasa Honosoroko menjadi Latin, dari Latin kemudian menjadi Indonesia. Jadi saya hanya mengalih bahasakan, tidak mengarang, tidak nambahin, tidak ngurangi. Jadi apa yang diceritakan di situ ya saya tulis. Bahwa babat itu banyak mite, banyak legenda, iya. Babat Mertadirejan itu kalau nama jenengan nanti baca, itu dari atas itu kisah pertama itu tentang Nabi Adam. Nabi Adam itu punya anak yang namanya Nabi Sis dan Betara Sis, Dewa Sis. Nah, leluhur Banyumas itu Sang Hyang Sis itu. Sang Hyang Sis beda dengan Nabi Sis. Jadi sejarah Pangiwonya itu begitu. Jadi nanti ketemu dengan wayang, nanti ketemu dengan Jenggala, Panji Asmoro Bangun itu, nanti ketemu dengan Majapahit dan sebagainya. Jadi iya, karena kita harus akui babat itu memang bukan buku sejarah dalam pengertian modern atau dalam pengertian barat. Babat itu adalah sastra sebenarnya, karya sastra. Makanya teman-teman sejarawan selalu mengabaikan sumber babat karena Allah ini kan pinter-pinternya yang ngarang, pinter-pinternya penulis babat. Makanya Joko Tingkir itu kan dalam babat Tanah Jawi kan banyak sekali perlambangnya. Perlambang Sinonggo Mbajul itu kan
ini versi juru kunci petilasan Keraton Pajang nih. Itu kan karena sikap bajulnya Joko Tingkir. Bajul itu ya buaya darat. Nah, simbolisasi getek naik apa? Sampan. Naik getek itu, naik rakit itu di atas gelombang. Jadi getek yang bergelombang itu adalah ranjang yang bergoyang. Karena dia itu memang mata keranjang gitu ya. Jadi Cempaka-Ningrum itu menjadi istri itu kan karena dihamili duluan. Dihamili duluan kan tidak mungkin diceritakan bahwa seorang Joko Tingkir menghamili Putri Raja. Akhirnya disimbolkan dengan bertarung dengan Kebon Danu, ditusuk dengan sadak lanang. Sadak lanang itu kan alat kelamin laki-laki. Dan ketika sadak lanang ditusukkan ke Kebon Danu, keluar darah. Nah, darah itu adalah disimbolkan dengan dubang abangi. Jadi simbolisasi itu banyak sekali bertebaran di Babet. Iya, karena harus menutupi aib raja, aib kekuasaan. Nah, itulah yang kemudian orang Barat mengabaikan sumber-sumber pribumi karena Allah ini cuma isapan jempol. Gitu ya. Nah, tapi itulah kenapa kemudian Babet menjadi tidak banyak dikaji oleh sejarawan menjadi sumber primer karena banyak sekali yang ditulis bukan sebenarnya, tapi ditulis sebaiknya. Sebaiknya bagaimana ini untuk menutupi tingkah laku raja yang sebetulnya amoral. Akhirnya begitu. Jadi, nah, kenapa saya menggunakan Babet? Benar bahwa saya ingin ini mengakar. Jadi lebih orang ketika membaca sejarah Banyumas, alah ini kayaknya ini memeti nih. Tapi kalau Babet, nah ini cerita kok. Lebih mudah diterima. Dan lagi saya memang ingin ini tetap saya jadikan judulnya tetap Babet selain alasan itu karena saya ingin mengenang kembali betapa leluhur kita para sastrawan-sastrawan, para pujangga Banyumas di kala itu begitu telaten menulis sejarah zaman lalu. Nah, ketika kita berbicara Babet Banyumas Wiryaatmajan, itu yang kemudian kita ketahui ini sebetulnya adalah buku sejarah, bukan buku Babet. Makanya kajiannya Prof. Sugeng itu mengatakan bahwa Babet Banyumas Wiryaatmajan adalah pseudo Babet. Judulnya Babet, isinya sejarah. Karena apa? Karena tidak ada mitos di situ, tidak ada legenda di situ, tidak ada hal-hal yang klinik dan sebagainya di situ. Tapi betul-betul cerita sejarah. Judulnya Babet, tapi sebetulnya cerita sejarah. Akhirnya kemudian itulah yang lebih luas dibaca oleh masyarakat. Jadi Babet Banyumas dari 101 naskah itu yang paling terkenal adalah Babet Banyumas Wiryaatmaja yang ditolak di Balai Pustaka, akhirnya diterbitkan di Purbolinggo di tahun 1932, dan hari ini kita masih bisa melihat naskah aslinya, naskah tulisan tangan Wiryaatmaja. Wiryaatmaja itu Patih Purwokerto yang ditanya oleh residen Purwokerto, ini kenapa kok Banyumas dan Purwokerto itu tukar guling bupati.